Interaksi Bapak hubungan dengan Pak Dono sebagai atasan dan juga dengan rekan-rekan termasuk Pak Ahmad Fuad Rahmani gitu yang karena begini, ketika saya ini mengenal Bapak gitu ya, terus terang untuk kegiatan The Maestro hari ini itu saya juga sempat mencari tahu Pak. Tadi saya sebutkan Marwanto itu artinya apa sih sebetulnya? Karena begini, tadi ketika saya membaca CV Bapak bahwa Bapak adalah anak bungsu dari 10 bersaudara, itu setahu saya, apalagi di kalangan ini etnis Jawa ya, itu namanya itu pasti khas sekali gitu. Kalau nggak Ragil, mungkin ada sambungannya Ragil Sugiharto supaya kaya raya gitu ya. Atau Caraka Pamungkas, utusan terakhir, atau bahkan ada yang Bambang Pamungkas atau Satrio Pamungkas, bahkan ada yang namanya Senopati Pamungkas gitu. Harapannya adalah anak terakhir ini dapat menjadi sukses ke depannya gitu. Nah, ketika orang tua Bapak memberikan nama Marwanto, itu menarik perhatian saya. Kemudian saya coba ini Pak, googling Pak dan ternyata artinya itu sangat bagus sekali gitu. Yaitu pertama, anak yang diberikan nama Marwanto ini adalah anak yang berani, cerdas, dan pekerja keras, plus yang ini bonusnya itu adalah kawan yang setia Pak. Mungkin tadi saya melihat ketika Bapak di saat, kalau untuk anak sekarang Pak, mungkin generasi saya juga, ketika atasan mengatakan seno gitu Pak, untuk satu kesempatan yang luar biasa udah di tangan untuk bisa melanjutkan pendidikan, ibaratnya sudah punya tiketnya, tinggal approval dari atasan, tapi Bapak memilih untuk ini patuh gitu, taat dengan ini. Saya melihat ada suatu loyalitas gitu. Nah, ini aspeknya selain tadi nama adalah doa, sehingga tampaknya doa orang tua juga dijabah, itu satu hal. Kemudian aspek yang lebih duniawi, apa sebetulnya Pak yang membuat Bapak itu sangat menghargai itu loyalitas seperti itu? Yeah. Apakah ada periode waktu di mana Bapak itu merasa ketika apalagi berada di lingkungan keluarga yang mungkin ikatan keluarganya sangat kuat, itu perasaan setia, loyal itu menjadi satu nilai yang luar biasa gitu? Iya Pak Bima, saya kira ini bagus sekali karena kita ini kan terlahir dan dipengaruhi oleh situasi yang berkaitan dengan lingkungan kita, budaya kita, value kita gitu ya. Saya memang dibesarkan di sebuah keluarga yang saya sangat bersyukur sekali karena keluarga saya itu sangat menghormati apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Satu itu. Dan dalam banyak hal saya setelah bekerja, setelah melihat bahwa apapun yang dinasihatkan pasti ada sisi baik yang dimaksudkan. Hanya kita memang terus harus mengurai sisi baiknya mana. Kemudian yang kedua, bahwa kita kalau sudah diberi kepercayaan itu jangan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pada kita. Nah, pada saat saya bekerja dengan Pak Dono itu kan, bayangin Pak Dono itu kan ibaratnya itu bintang di Kementerian Keuangan, memberikan kepercayaan saya yang luar biasa. Apakah saya do I have to betray my commitment, itu yang memang memikirkan saya. Jadi ada campur aduk antara menghormati pada atasan, loyalty, dan value gitu. Kalau saya tetap akan bekerja di Kementerian Keuangan, saya harus memberikan yang terbaik di Kementerian Keuangan. Dan itu akhirnya terbukti Pak Bima, karena begini, saya itu sebetulnya cita-cita saya sekolah S2 langsung menjadi S3. Karena memang pengalaman yang sudah balik terus mau berangkat lagi itu banyak sekali bebannya yang terjadi. Nah itu Pak, jadi saya sekolah. Nah ini tadi ceritanya dengan Pak Fuad. Jadi saya sekolah, kan ada pendidikan bahasa Inggris, tapi saya bukan di Jurangmangu waktu itu saya di tempat lain. Kemang kemudian itu.
di Kemang sana, Kemang, Pak. ya, Kemang. Di Kemang seingat saya waktu itu. Saya masih ngajar di STAN waktu itu, Pak. Nah, saya masih ngajar itu tahun 88 apa 87 gitu. Terus kemudian saya lulus berangkat dikirim. Nah, saya bahasa Inggris saya di San Diego, Pak. Tidak ke Boulder. Jadi saya di San Diego. Nah, kemudian saya diterima di beberapa universitas. Sehingga saya diterima di Michigan, terus di Urbana, Champaign, kemudian Vanderbilt. Nah, kontak-kontakan kan sama Bang Fuad. Ya, saya manggilnya biasanya Bang Fuad. Ayah gitu, karena saya sangat dekat sehingga anak-anaknya manggil ayah, saya juga panggil anak. Ya, aku milih mana nih ya? Saya diterima di sini. Kamu kesini aja udah di Vanderbilt enak gitu. Enak di Vanderbilt itu ada teman-teman banyak gitu. Saya nggak tahu kalau di Vanderbilt itu gampang masuk susah keluar. Iya, iya. Jadi setahu saya masuknya juga susah. Nah, itu sekolah bagus banget. Anunya terus Top akhirnya notch. ya sudah, akhirnya saya ke Vanderbilt. Nah, sebelum berangkat itu Pak, saya sudah menikah. Karena waktu saya nunggu sekolah itu kan lama sekali, Pak. Dan mertua saya itu juga tentara, Pak, angkatan 45 gitu. Jadi dan istri saya itu perempuan satu-satunya dari 7 bersaudara. Jadi saya bisa memahami kalau anaknya perempuan satu-satunya ini kan kalau memang serius ya udah segera gitu. Nah, jadi saya menikah dulu. Jadi waktu itu Pak, program pendidikan luar negeri itu dulu kan anak sama istri dibiayai dulu, Pak. Ya karena saya masanya udah kesulitan dana, sudah hampir habis gitu, akhirnya cuman nggak ada biaya itu, jadi saya tinggal istri saya. Akhirnya nyusul kemudian, tetapi kemudian saya tidak berangkat dari awal. Jadi itu saya punya kedekatan dalam konteks figur gitu ya, mencontoh senior yaitu Pak Fuad yang lebih banyak, dan kemudian Pak Pras. Karena Pak Pras itu di Fakultas Ekonomi termasuk tokoh. Di samping Pak Pras itu ada satu lagi senior yang dijadikan contoh itu di Bank Indonesia, namanya dia tokoh juga di situ dan memang pintar juga gitu. Nah, jadi Pak, akhirnya saya kuliah di Vanderbilt dan pikiran saya sekolah secepat-cepatnya aja, Pak. Jadi saya ingat saya 11 bulan apa 13 bulan gitu saya pulang. Nah, ini tadi yang saya loyalty tadi, Pak. Saya pulang, kemudian nggak berapa lama ini kebetulan jabatan eselon 3 di situ itu, Pak, kosong. Dan Pak Dono waktu itu udah jadi kepala badan, Pak, udah jadi kepala badan. Jadi saya beri kesempatan menjadi eselon 3. Jadi waktu itu saya memang menjadi eselon 3 yang paling muda, Pak, waktu itu. Karena sebelum promosi tadi, Pak ya. Waktu sekolah di Vanderbilt itu kan di Amerika tuh biasanya master 2 tahun, Pak ya. Iya. Ini Bapak bisa 1,5 tahun tuh gimana ceritanya tuh, Pak? Pak, saya memang karena dalam 1 tahun pertama itu saya sendiri, karena istri saya nggak memungkinkan untuk nyusul waktu itu, karena kan harus bayar bank garansi, kemudian anak saya masih kecil gitu ya. Setiap anak kan harus ada depositan, Pak, untuk untuk di Amerika itu, jadi kurang mampu lah untuk itu. Nah, waktu itu saya ngambil lebih banyak mata kuliah satu, dan pada saat summer saya juga ngambil, Pak. Jadi ya mungkin pengorbanan lah itu, mungkin yang lain-lain pada pergi liburan gitu. Liburan, saya nggak liburan, dan pokoknya saya selesai segera gitu, dan itu sebabnya kenapa kemudian ya itu mungkin pas saja, Pak, gitu, pas nasibnya baik, kemudian saya menjadi eselon 3 di situ. Dan di antara eselon 3 itu saya yang paling muda memang, dan itu memberikan semangat lebih. Akhirnya, Pak, saya sebetulnya itu di Vanderbilt saya sudah ada cantolan, Pak. Saya bisa diterima karena sponsor saya udah dosen saya, oke, tak sponsori, kamu mau ambil S3 aja. Iya, Pak, oke, S3. Tapi waktu saya kirim ke sini
nggak ada dana. udah ya sudahlah. Bapak tahu, nah kemudian saya pulang master udah luar biasa Pak, eselon 3, kemudian eselon 2 saya itu kadang-kadang saya harus mewakili eselon 2, udah lebih banyak sibuknya, udah nggak mikir sekolah lagi jadinya Pak. Dan saya kira mungkin kalau adik-adik nanti punya kesempatan, selama ada kesempatan mungkin lebih awal lebih baik gitu daripada menunda-nunda. Nah akhirnya pun kemudian ini juga mungkin karena garis tangan saya itu selalu begini Pak, pas saya masuk kepala seksi saya nggak ada, jadi saya jadi PLH. Pas saya sudah jadi eselon 4 itu eselon 3 nya nggak ada, saya menggantikan. Di eselon 2 juga begitu Pak, Kepala bironya nggak ada. kepala bironya nggak ada waktu itu, karena waktu itu Pak Suhadi itu kepala biro saya, Pak Suhadi diangkat jadi staf ahli, jadi kosong. Saya eselon 3 waktu itu, dan itu saya kemudian dengan berbagai pengalaman saya di situ dianggap orang yang dianggap paling tepat lah gitu menggantikan di situ. Jadi saya dari staf sampai dengan direktur itu ngurusi APBN Pak. Nah itu yang mengakibatkan waktu menterinya Pak Budiono saya dipanggil, saya bilang menterinya Pak Budiono, kemudian sekjennya itu Pak Agus Haryanto Pak. Dipanggil Pak Agus, Pak Mas dipanggil Pak Budiono, nama Pak. Gitu terus waktu ketemu beliau, Mas kamu berapa tahun Mas di APBN? Pak 17-18 tahun lah Pak gitu di ngurusi APBN. Pindah ya. Nanti kalau sampai di situ terus taumu cuma APBN, nggak tahu yang lain. Nah kebetulan waktu itu Pak Pras itu menjadi kepala biro kerjasama luar negeri, pindah ke Bappenas jadi deputi Pak. Iya. Jadi saya menggantikan di situ, jadi kerjasama luar negeri 2 tahun, belum genap 2 tahun, 1 tahun setengah Pak Budiono manggil lagi melalui Pak Agus Haryanto, Mas panggil apa Pak, diminta menjadi spokesman menteri. Apa itu Pak? Waktu itu kan yang sangat populer spokesman menteri itu Menteri Luar Negeri Pak, Marty Martalegama waktu itu. Nah tapi kan ini di biro hukumnya itu merangkap biro humas Pak Adianto waktu itu gitu. Saya di biro APBN. Nah kemudian panggil Pak Agus yang ngomong, Pak Sekjen, saya kan nggak punya keahlian kalau untuk jadi spokesman. Enggak, nanti kita bentuk dulu biro humasnya yang sekarang belum ada. Begitu ya Pak. Tapi kan saya belum punya pengalaman Pak menjadi orang yang bicara kemudian mewakili institusi dan kemudian itu bisa mempengaruhi orang. Ya itu nanti kan bisa dipelajari, karena Pak Menteri bilang gini, saya cuma perlu orang yang tahu APBN. Nah Pak Maranto kan tahu APBN. Saya perlu orang yang bisa komunikasi dengan DPR. Saya perlu orang yang bisa komunikasi dengan para eselon 1. Nah waktu saya kepala biro kan selalu komunikasi dengan itu. Saya pengen orang yang bisa komunikasi dengan komunitas internasional. Waktu saya kepala biro APBN kan waktu itu pas lagi krisis moneter Pak. Jadi pas memang ya saya tahu gitu. Yang lain-lain nanti bisa dipikir. Jadilah saya jadi kepala biro humas yang pertama yang sekarang jadi KLI. Dan itu saya ngerangkep Pak, biro kerjasama luar negeri sama biro humas. Jadi nggak juga ya, kok bisa begini ya, seolah-olah kan wah saya juga nggak hebat-hebat amat tapi kok begini, tapi ya pimpinan mau begitu seperti apa, jadi saya jalanin aja Pak.